Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfiansa dari kelas 12-3 dan saya akan menjelaskan tentang physical layer dalam model OSI. Physical layer dalam model OSI adalah lapisan pertama dari 7 lapisan yang terdapat dalam model OSI. Nah, physical layer ini bertugas untuk mengirim data dalam bentuk sinyal, sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media seperti kabel, wifi, hub, atau repeater. Nah, fungsi physical layer yang pertama adalah mengubah data digital menjadi sinyal fisik. Yang kedua, menentukan jenis media transmisi yang akan digunakan seperti kabel, wifi, LAN, dan lain-lain lah gitu. Yang ketiga itu mengatur konektor, kecepatan voltasi, dan topologi jaringan yang akan digunakan di ruangan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang hubungan email, upload, download dengan perannya terhadap physical layer. Nah, jadi physical layer di dalam email berperan sebagai mengirim data dari komputer ke server email. Sedangkan physical layer dalam upload file itu adalah menyalurkan data ke internet melalui media fisik seperti kabel LAN, wifi, dan lain-lain. Nah, untuk download yaitu menerima sinyal dari server dan mengubahnya menjadi data agar data tersebut dapat dibaca oleh lapisan yang ada di atasnya. Saya Ahmad Zulfikar akan menjelaskan tentang layer 2 atau lapisan tautan data. Lapisan tautan data adalah lapisan kedua dalam model UESI yang berfungsi untuk mentransfer data ke perangkat yang saling terhubung dalam jaringan lokal. Lalu hubungan layer 2 dengan email adalah membantu membuat frame dan menambahkan alamat MIC sumber agar bisa dikirim melalui jaringan lokal. Lalu hubungan layer 2 dengan update adalah memastikan data dari server melewati jaringan lokal ke router tanpa error. Lalu hubungan layer 2 dengan upload adalah mengatur segala frame dikirim secara berurutan tanpa ada tabrakan ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Prania dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan layer OSI yang ketiga, yaitu network layer. Network layer adalah lapisan jaringan yang berfungsi mengatur alamat IP address dan jalur data agar bisa sampai ke tujuan yang benar. Fungsi utama network layer adalah yang pertama, mengatur pengalamatan IP address agar data bisa sampai ke perangkat tujuan yang benar. Yang kedua adalah mengatur rute data, mengatur bagaimana paket data dikirim dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Selanjutnya adalah hubungan network layer dengan email, upload, dan update. Yang pertama adalah email. Saat kita mengirim email, network layer mengatur alamat IP address dari server pengirim ke server penerima. Yang kedua adalah upload. Saat kita mengupload file ke internet, network layer mengirimkan paket data ke IP server, misalnya server cloud. Yang ketiga adalah update. Saat kita mengupdate aplikasi atau sistem, network layer mengatur jalur komunikasi antara perangkat kita dan server agar memproses update lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Deviana dari kelas 12-3 ingin menjelaskan tentang transport layer. Transport layer adalah bagian yang mengatur perjalanan data dari pengirim ke penerima. Fungsinya yaitu merubah data menjadi potongan-potongan kecil, menjamin keandalan pengiriman data, dan mengatur urutan data. Contohnya yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Hubungannya dengan email, update, dan upload yaitu kalau email itu transport layer menggunakan Transmission Control Protocol untuk mengatur agar pesan terkirim utuh ke penerima. Kalau update, transport layer memastikan setiap bagian file dikirim utuh dan disusun kembali tanpa ada yang rusak. Kalau upload, transport layer jaga agar uploadnya nggak gagal di tengah jalan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku pengen jelasin tentang OSI layer 5 atau session layer.
Kalau berisik maklum ya guys, ada ibu-ibu di depan, jadi maaf banget ya. Jadi pengertian dari OSI layer 5 atau session layer adalah lapisan yang mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Biasanya antara komputer dan antara komputer pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya ada fungsi OSI layer 5. Beberapa fungsi utamanya, yang pertama membuka sesi atau stabilization, yaitu memulai komunikasi antara dua aplikasi, misalnya antara server dan klien email. Contoh produksi protokol di session layer. Beberapa contoh protokol yang bekerja di lapisan ini itu ada 4. Ada NetBIOS, ada PPTP, RPC, dan SQL. Nah, yang kita mau bahas dulu yang pertama atau NetBIOS. Nah, NetBIOS ini itu adalah Network Basic Input Output System. Yang kedua ada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Selanjutnya ada RPC atau Remote Procedure Call. Kan? Selanjutnya ada SQL Session Layer atau untuk komunikasi basis data. Selanjutnya ada hubungan dengan email, update, dan upload. Nah, kalau yang pertama ini email dulu ya, kita bahas. Email contohnya Gmail, Outlook, dan lain-lain. Saat kamu kirim email, session layer memastikan ada sesi komunikasi antara klien, misal aplikasi email dan server Gmail. Protokol email seperti SMTP, IMAP, ya, terus POP3 berada di lapisan application atau layer 7. Tapi mereka bergantung pada session layer untuk menjaga komunikasi tetap aktif sampai email benar-benar terkirim. Selanjutnya itu ada update, misalnya update aplikasi atau sistem. Saat perangkat kamu mengunduh file dari selanjutnya adalah update, misalnya unggah foto atau video ke internet. Saya Aurelia Zahra akan menjelaskan tentang layer ke-6 dalam modul OSI, yaitu Presentation Layer atau lapisan penyajian. Presentation Layer mempunyai tugas utama yaitu mengubah format data agar mudah dipahami dan dibaca oleh sistem penerima. Selain itu, Presentation Layer juga memiliki fungsi yaitu untuk enkripsi data, dekripsi data, dan kompresi data. Enkripsi data itu berarti mengubah format data menjadi kode rahasia agar tidak mudah dibaca oleh orang sembarangan atau orang lain. Dan dekripsi data mengubah kode rahasia tadi menjadi format data semula agar dapat dibaca kembali oleh sistem penerima. Dan kompresi data yaitu memperkecil ukuran data agar mempercepat pengiriman file. Dan presentation layer itu juga memiliki fungsi saat kita mengirim email, saat kita upload, dan saat kita download. Saat kita mengirim email, presentation layer ini berfungsi untuk memastikan file yang kita kirim itu dapat dibaca dan dipahami oleh sistem penerima. Dan saat kita mengupload, presentation layer ini berfungsi untuk mengamankan dan mempercepat pengiriman file melalui enkripsi dan kompresi. Dan saat kita download, presentation layer itu memastikan file yang kita kirim itu aman dan tidak rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Aulia Putri. Saya akan menjelaskan lapisan terakhir dari layar OSI, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas model OSI yang menyediakan antarmuka jaringan untuk aplikasi pengguna dan memungkinkan komunikasi antar aplikasi. Nah, fungsi lapisan aplikasi itu, lapisan ini memfasilitasi tugas-tugas seperti penulisan web, surel, dan transfer berkas dengan menggunakan berbagai protokol seperti HTTP, DNS, dan SMTP. Lapisan ini bertanggung jawab atas layanan yang dihadapi pengguna, termasuk representasi data, manajemen sesi, dan autentikasi. Hubungannya dengan email tuh, lapisan ini memungkinkan pengguna mengirim dan menerima dengan cara menyediakan layanan dan protokol yang diperlukan untuk komunikasi seperti protokol SMTP untuk pengiriman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.